Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Triwahyuni, NIM 19010 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan persentase kadar asam asetat dengan titrasi alkalimetri. Nah, apa sih titrasi alkalimetri itu? Titrasi alkalimetri adalah salah satu metode penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Kelebihan titrasi alkalimetri adalah merupakan metode yang sederhana. Berbagai senyawa organik dan anorganik dapat ditentukan dengan mudah dan memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Metode titrasi alkalimetri juga reaksinya berlangsung cepat. Tidak terjadi reaksi campuran yang dapat menyebabkan terganggunya penelitian serta dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Alat-alat yang dipakai saat melakukan titrasi alkalimetri ini adalah buret, standar buret, dan Erlenmeyer. Fungsi buret untuk mengukur volume zat cair. Fungsi standar buret atau statif adalah alat untuk pendukung yang digunakan untuk menjepit buret. Fungsi Erlenmeyer sebagai wadah larutan sampel saat titrasi. Indikator titrasi alkalimetri. Indikator titrasi alkalimetri adalah senyawa organik kompleks yang mampu bereaksi dengan asam maupun basa yang disertai dengan adanya perubahan warna sesuai dengan konsentrasi hidrogen dalam proses titrasi. Titrasi dilakukan hingga mencapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah ketika terjadi perubahan warna pada indikator. Indikator untuk titrasi alkalimetri ini adalah indikator phenolphthalein yang ketika mencapai titik akhir titrasi akan terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Pada perhitungan persentase kadar dengan titrasi alkalimetri ini, larutan baku yang dipakai adalah larutan baku NaOH dan sampel yang ingin diketahui kadarnya adalah asam asetat. Larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Larutan baku ditempatkan pada buret yang berfungsi sebagai alat ukur volume larutan baku. Larutan baku terbagi menjadi dua, yaitu baku primer dan baku sekunder. Larutan baku primer adalah yang mempunyai kemurnian yang tinggi, sedangkan larutan baku sekunder harus dibakukan dengan larutan baku primer, dan prosesnya disebut dengan standarisasi. Suatu senyawa dapat digunakan sebagai baku primer jika memenuhi persyaratan berikut. 1. Mudah didapat, dimurnikan, dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni. 2. Mempunyai kemurnian yang tinggi atau dapat dimurnikan dengan penghabluran kembali. 3. Tidak berubah selama penimbangan. Selanjutnya, tidak teroksidasi dengan O2 dan CO2 dari udara. 5. Susunan kimianya tepat sesuai jumlahnya. 6. Mudah larut. 7. Reaksi dengan zat yang ditetapkan harus cepat, stokiometri, dan terukur. Mari kita lanjut ke contoh perhitungan berikut. Perhitungan persentase kadar dalam persen bobot per bobot. Nah, jika diketahui normalitas NaOH hasil pembakuan adalah 0,9814 N dan volume hasil titrasi pertama sama dengan 0,5 ml. Volume hasil titrasi kedua sama dengan 0,6 ml. Volume hasil titrasi ketiga sama dengan 0,6 ml.
Nah, berapakah persen kadar asam asetat jika berat sampel 2,0014 gram? Nah, untuk rumus persen kadar asam asetat dalam persen bobot per bobot adalah sebagai berikut. Persen kadar sama dengan V dikali N dikali BE per W dikali 100%. V adalah volume titrasi, N adalah normalitas hasil pembakuan, BE adalah berat ekivalen asam asetat sama dengan 60,05, W adalah berat sampel. Berat sampel dihitung dengan menimbang larutan cair hingga didapatkanlah dalam gram. Untuk menghitung persen kadar, nilai yang sebelumnya sudah diketahui seperti volume titrasi pertama, kedua, ketiga, normalitas, berat ekivalen, dan berat sampel yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus. Jadi untuk persen kadar titrasi pertama sama dengan 0,5 mili dikali 0,9814 N dikali 60,05 mg per miligrek dibagi 2,0014 gram dikali 10 pangkat min 3 mg per gram dikali 100% dan hasilnya 1,47%. Selanjutnya untuk volume titrasi kedua, persen kadar asam asetat sama dengan 0,6 ml dikali 0,9814 N dikali 60,05 mg per miligrek per 2,0014 gram dikali 10 pangkat min 3 mg per gram dikali 100% sama dengan 1,76%. Lalu lakukan hal yang sama untuk volume titrasi yang ketiga. Persen kadar sama dengan 0,6 ml dikali 0,9814 N dikali 60,05 mg per miligrek per 2,0014 gram dikali 10 pangkat min 3 lalu dikali miligram per gram. Hasilnya adalah 1,76%. Nah, dari hasil persen kadar dari percobaan 1, 2, dan 3 lalu dirata-ratakan. Rata-rata persen kadar asam asetat sama dengan 1,47% ditambah 1,76% ditambah 1,76% dibagi 3. Jadi hasil persen kadar asam asetat adalah 1,66%. Baiklah, itulah cara perhitungan untuk penetapan kadar asam asetat dengan titrasi alkalimetri. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.